dimasukin YouTube. Kayak mana cara masukin YouTube kalau nggak di-record? Oh iya. Tapi ketawa boleh kan di sini? Boleh, boleh. Aman, aman. Kan nanti diedit. Oke, ya, mulai ya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau Ya Allah, selamat pengen malam semua. lihat Mbak. Kembali ke CTM, cerita teman masuk apoteker. Dalam kesempatan kali ini, kita kedatangan Kakak Nurul Aulia Putri. Kepada Kak Nurul, silakan perkenalannya. Halo semuanya, perkenalkan saya Nura Aulia Putri dari PSPA Unwahas. Wah, keren. Udah gitu aja mungkin Mbak Asa. Thank you ya, Rul. Waktunya udah mau diwawancara buat CTM. Pengen, pengen ketawa lihat Mbak Safira. Unwahas itu akreditasinya apa, Rul? Terus kamu udah angkatan berapa? Setahu saya ya Mbak ya, kalau Unwahas itu aku angkatan 2024. Sekarang Mm-mm. kayaknya udah mau yang ke-26 deh. Terus akreditasinya B. Kemarin kayaknya udah mau akred sih lagi, tapi belum keluar hasilnya. Oke, oke. Oh iya, Terus apa? kalau Nurul itu S1-nya dari mana? S1 dari Ngudi Waluyo, Ungaran. Ungaran. Terus lanjut PSPA-nya di Unwahas ya? Pas. Oke. Rul, sebelum sampai ke Unwahas, sebelumnya kamu udah tes PSPA di mana aja dan udah berapa kali sebelum sampai di Unwahas? Alhamdulillahnya ya Mbak ya. Mungkin rezeki ya. Jadi Hah? pas tes di Unwahas itu langsung keterima. Jadi ya Oh, udah ambil aja kan rezeki, nggak di. keren. Jadi one shoot ya, Rul, kemarin. Iya Kamu sih, alhamdulillah ya. Rezeki Mbak. Oke. Rul, boleh cerita nggak kalau misalnya tes masuk apoteker di Unwahas itu tesnya kalau dari eksternal ada berapa tahap, terus ujiannya apa aja ya? Kalau di Unhas itu nggak sih nggak ke eksternal nggak internal yang penting kita jawab soalnya jadi dapat gitu loh jadi nggak harus harus alumni Unhas gitu diprioritasin enggak sih soalnya kan mereka melihatnya dari hasil tes kita dulu tapi dulu ya Mbak ya yang aku tuh masih online. Hmm, Online tuh yang intinya sih yang soalnya tuh apa ya kemarin 50 klinis sama 50 industri. hmm. Terus habis tuh kalau udah itu kita kan dikasih istirahat terus ngerjain kayak soal psikot bukan di kayak psikologi tuh loh kayak apa sih TPA. namanya kalau ada nih gambar-gambar gitu. Hmm. Kayak misalnya ini tambah ini kayak kayak soal apa ya psikolog apa apa sih namanya Mbak kalau misalnya An- Andi mamanya Banu adiknya ini gitu apa ya namanya iya itu tuh 100 soal kalau nggak salah ya kurang Banyak lebih kayak banget. gitu Oke. Terus, terus tapi kan nggak harus bener semua itu tuh kayaknya waktunya juga kurang 1 menit deh jadi kayak kita ngarang-ngarang gitu jadi kayak ya udahlah ini ABC gitu soalnya baca soal aja tuh 1 menit ya sedangkan waktunya aja kurang dari 1 menit gitu kan jadi harus mengarang indah gitu sih tapi kalau klinis 50 soal hmm. 50 detik itu kan Hmm. dulu kita zoom di Zoom itu tuh ada pengawasnya tapi kalau kita udah masuk Zoom itu kalau kita udah keluar itu berarti kita udah nggak join lagi
kita udah di DO gitu dari itu, berarti udah dianggap nggak lolos kalau kita udah keluar dari Zoom itu gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya udah itu sih udah offline, jadi kita ke kampus nanti di nasional pas SD gitu loh, kayak pakai paper gitu loh Hmm. Mbak, pakai Hmm. ya kelas atau nggak di aula gitu ngerjainnya. Tapi dulu aku nggak offline sih gitu. Oke, oke. Jadi tesnya ada dua aja loh. Tadi yang CBT 50 klinis, 50 industri. Terus yang kedua tes TPA itu yang 100 soal, yang budi-budi itu. Iya, enggak sih Mbak. Terus kan itu tuh kita udah kan sampai jam berapa? Jam 1 kalau nggak salah tuh. Nah, Heeh. kita tuh nunggu pengumuman jam 4. Kan kita selesainya jam 1 ya. Terus Hmm. nunggu jam 4, nah tuh baru pengumuman siapa aja sih yang lolos gelombang, yang lolos yang tahap pertama gitu. Terus Hmm. kalau udah ada nama-namanya tuh udah sebut, besok pagi langsung ke kampus. Itu tuh tes wawancara sama kayak psikotes, tapi itu psikotesnya kayak disuruh gambar gambar pohon tapi utuh, kayak rantingnya, terus daunnya, buahnya. Kadang kan ada yang kayak gambar pohon pepaya kan nggak ada rantingnya. Pohon pepaya, pohon pisang ding, Heeh. kayak gitu sih, kayak gitu. Terus kayak kayak Google Form itu tuh kita Hmm. buka di HP, tapi di sana Hmm. kayak disuruh kayak tes apa ya Mbak ya, kayak aku rajin ya atau tidak gitu sih, apa sih namanya nggak tahu aku. Kayak tes kepribadian gitu Itu kali ya. tuh tes kepribadian gitu, terus habis itu lanjut ke wawancara. Tapi kayak wawancaranya tuh gak sih, aku kan kalau wawancara tuh pertanyaannya tuh kayak kamu berani nggak bayar segini segini, siap nggak dengan syarat segini segini, biasanya gitu kan Hmm. kalau wawancara, siap Hmm. nggak menaati peraturan gitu. Tapi kalau di Unbahas beda, Gimana? wawancaranya jadi kayak kayak buku kayak buku ya. Terus nanti kalau kita udah dipanggil tuh kan kita dikumpulin nih dalam rumah ya. Terus nanti kita dipanggil satu-satu sama bapak-bapak itu, mungkin yang nganterin kita ke ruang si pengujinya itu. Jadi satu anak satu penguji, jadi face to face sama itunya dosennya. Hmm. Terus nanti tuh kita kan ya apa tuh bukan, nah, soalnya kayak ya anak gitu loh Mbak. Gimana? Gimana Kalau loh? misalnya Satu anak, satu dosen. Terus? kayak face to face, jadi kita baca soalnya, kita langsung jawab di depan dosennya itu. Hmm. Oke, oke. Misalnya soalnya itu dulu kayak penggolongan obat, itu di sana tuh ada kayak gambar-gambar obat, kayak obat narkotik, terus obat-obat bebas, kayak tapi gambarnya kayak sirupnya, terus tabletnya gitu. Terus Hmm. nanti ibunya yang nunjukin ini termasuk golongan apa, kayak gitu. Nah, kita tinggal jawab di sana, ini golongan ini golongan ini, terus kayak gitu. Terus soalnya tuh kayak spektro-spektro, Mbak. Terus resep, pasti itu resep ada. Itu kan dasar banget ya. Hmm. Terus kayak screening itu, terus kita baca soalnya, kita jawab langsung di sana, screening resep. Terus apa ya? Kayak spektro, terus kayak uji-uji gitulah, uji uji tablet gitu, kayak sifat alir granul-granul gitu loh Mbak. Ada Tablet, alatnya di kempa atas mejanya. langsung. Heeh. Iya kayak gitu. Hmm, kayak gitu sih. Tapi setiap setiap apa namanya tuh ada soalnya. Tapi ya kalau penggolongan obat sama resep mungkin itu tetap ada ya. Tapi ya mungkin soalnya memang berbeda dari sebelumnya gitu. Oh, oke, oke. Jadi sebenarnya kayak Udah ostrip sih ya itu lo ya, aja. wawancaranya ya. Kalau ya benar. Jadi kita nggak cuman kita nggak praktikin aja gitu. Kayak kayak pengenceran juga ada, tapi kita nggak ngelakuin gitu. Cuma kayak disuruh secara materi gimana perhitungannya kayak gitu loh Mbak. Tapi Hmm. jawabnya harus lisan gitu. Oh, jawabnya lisan. Itu sih kemarin. Iya, jadi kan setiap kita ngejawab tuh ada poin-poinnya. Jadi kalau kita
kalau kita diem sama sekali tuh kita dapat 0. Tapi kalau kita ngomong-ngomong, walaupun salah tuh tetap kita ada poin gitu loh. Tapi tetap dikasih waktu gitu. Jadi kita baca, terus kita diem aja mikir itu kelamaan juga. Kita kita ditunggu sama ibunya, ayo dek gitu katanya. Karena kan kalau kelamaan kan kasihan yang lain juga nunggunya lama gitu loh Mbak. Jadi Hmm. kita dikasih waktu juga. Terus nggak semuanya sih harus kita bisa jawab, ya minimal adalah yang bisa jawab gitu. Terus nggak usah diem gitu, ya udah jawab aja gitu. Oke, oke. Sebisanya aja lah gitu. Hmm. Tipsnya jangan jangan diem gitu ya, jawab aja gitu ya. Kalau soalnya Kayak totalnya ada berapa tuh kalau yang wawancara itu? apa Mbak? Kalau yang wawancara itu, yang kayak OSCE itu, soal totalnya ada berapa? Masih, tapi kayak beranak gitu loh Mbak. Jadi misal nih, eh, pertama screening resep gitu. Heeh. Apa aja yang kurang kan? Terus yang kedua indikasi itu kayak beranak lah. Juga nggak benar, nggak bisa, ada yang nggak bisa jawab, ada yang salah juga. Oke, oke. Jadi kayak dari satu soal tuh jadi bisa banyak gitu ya, Ro ya? Beranak lah gitu, jadi 5 lah. Tapi minimal nggak di apa lagi Mbak ya. Udah habis itu tuh pengumuman. Rul, sorry Rul. Sinyal aku jelek, Rul. Halo Rul. Oh, Maaf ya iya Rul, Mbak, kenapa mati Mbak? ke-kick tadi. Sinyalnya kayaknya tiba-tiba down. Pasti sinyalnya ya. Oh, oh, maaf ya. Oke, Ya, oke. Lanjut ya Rul, tadi udah nggak apa-apa. apa? Di kos Mbak, Apa? sampai sampai mana ya tadi? Aku Tadi tadi sampai mana? Aku kok lupa. aku dengernya tadi baru sampai soalnya tuh beranak Mbak, kata kamu tadi yang dari soal screening resep, terus tiba-tiba lanjut jadi soal indikasi obatnya apa, terus lanjutannya apa tuh Rul?
Iya. Eh, Terus apa ya? Aku juga efek sampingnya Mbak kemarin aku apa ya efek samping yang radang tenggorokan itu loh apa ya kok aku lupa Dia terocos. efek samping apa ya? Lupa pokoknya terus kayak obat inhaler kayaknya kalau nggak Oh, salah. Pokoknya heeh. gitu deh aku udah lupa soalnya udah lama banget Mbak. Oke, oke. Terus, terus. Terus apa ya? Kalau industri ya biasa kayak perhitungan terus itu loh bahan bahan eksipien ya namanya. Mm-mm. Heeh, sebutannya. Ya itu. Terus kalau klinis ya paling dasar-dasarnya sih kayak resep juga. Resep sih yang banyak. Hmm. Kayak Jadi kalau mau daftar nanti anak-anak yang mau daftar uh, kelas harus belajar resep ya, Bro. uh, iya sih. Terus struktur kimia juga sih ada kemarin. Kenapa? Diapain Terus udah strukturnya? sih itu aja Mbak yang aku ingat. Ya kayak ABC-nya sih itu sih masuk ke yang CBT sih kayak struktur gugusnya tanin gitu ya kalau nggak salah. Hmm. Apa ya kemarin? Kok senyawa-senyawa gitulah. Yang mana tuh? Nah, kalau misalnya tanin kayak gambar-gambar gitulah pokoknya. Terus aku juga lupa ya. Kayak first kemarin tuh komplikasi sama ini misalnya anti hipertensi kan ini sama ini tapi kalau kemarin tuh kayak ya udah palingan kalau komplikasinya cuma komplikasi kayak sama ini satu doang gitu terus kayak first line-nya aja sih kalau yang di Hmm, udah sih Mbak itu aja aku juga udah lupa udah lama banget soalnya. Oke, berarti kalau soal masuknya itu yang CBT tadi yang Nurul jelasin itu berarti dia kayak soal UKI gitu ya, Ro? Univas itu tipenya. Ya bener Bang juga lomba di berteman apoteker itu berteman HTT itu kan bukunya ada tuh yang Hmm. kayak soal-soal banyak banget. Nah Hmm. itu tapi menurut aku ya lebih susah soal yang di bukunya berteman itu. Oh ya, dari Unwahas? Iya, soalnya kan kalau berteman itu tuh kayak udah ngebahas yang tentang udah kita PSPA gitu loh masuk tinggal UK gitu. Nah kan kalau kalau tesnya Unhas tuh masih kayak ya nggak jauh-jauh banget gitu loh, yang masih dasar-dasar gitulah gitu. Jadi nggak yang kayak di buku teman APT itu. Hmm, I see, I see. Palingan kayak obat OOT, prekursor, kayak gitulah. Oke, oke. Jadi kalau mau masuk Unwahas juga harus hafalin golongan obat ya, rule tipsnya. Ya, mm-mm. Apalagi rule tipsnya buat Golongan obat sih. CBT atau buat wawancaranya selain tadi belajar resep, belajar golongan obat, belajar pengenceran, Betul. Ah, doa sih doa. utamanya. Oke. Udah sih, aku juga nggak, aku aku tipe orang yang nggak suka kayak belajar materi gitu, tapi aku sering baca soal. Jadi Hmm. baca soal gitu loh. Aku kayak per hari tuh minimalin baca soal segini segini gitu. Mm-mm. Misalnya 20 lah gitu. Nanti kan kalau kita sering baca soal sih kita kayak Ingat. pasti adalah pagi gitu soal kayak gitu gitu. Mm-mm, mm-mm. Jadi Terus tipsnya apalagi latihan ya? soal gitu ya. Kalau kalau misalnya nggak suka baca materi, ya minimal baca soal gitu. Kalau Mm-mm. boleh sih 50 satu soal per hari gitu. Oh, bagus Itu sekali aja itu. sih. Itu sangat ready bukan buat masuk Unwahas saja itu. Langsung lulus UKAI. Kalau 100 hari dimulai dari daftar PSPA-nya. Ya, ya kan lumayan. Ya makanya kan kadang tuh kita males banget kan kalau baca materi tuh, aku males ngafal, males ini kan, males memahami. Ya udah, aku ganti ke kayak
baca soal gitu, per harinya segini gitu. Ditargetin gitu ya. Kalau dulu Ya, berapa targetnya? 100 per hari. dulu aku juga itu sih belajar yang kayak di modul juga, tapi palingan kalau modul kayak aku bukanya pas aku mau ngerjain soal itu, terus aku nggak nemuin jawabannya, terus baru aku buka materi gitu loh, Mbak, di modulnya itu. Kayak gitu. Hmm. Tapi aku juga tiap hari nggak belajar. Ya cuma kayak bisa dihitung sih. Kayak gitu. Hmm. Apalagi ya, Mbak? Hmm, Kalau di angkatanmu Udah deh berapa kayaknya. orang loh yang daftar terus yang keterima tuh berapa orang di angkatan? Kalau Unhas tuh pasti per angkatan tuh 80 orang, Mbak. Jadi dari dulu setiap pasti 80 orang, 80 orang. Hmm. Jadi kan kalau di sana tuh angkatan 24 kan. Hmm. Jadi dibagi 3 gelombang. Jadi gelombang pertama diambil 30 gitu. Gelombang kedua 80 gitu. Bisa jadi nanti di gelombang kedua bisa 30, gelombang satu 20 gitu. Pokoknya yang penting gelombang ketiga udah mencapai 80 mahasiswa gitu. Hmm. Kayak Tapi itu gitu udah sih. termasuk Daftarnya internal sama eksternal ya berarti 80-nya, Ro. itu campur, Mbak. Malah kebanyakan dari, kalau angkatanku dari internal, yang kebanyakan dari internal daripada yang, malah kebanyakan eksternal maksudnya daripada internal. Oh ya? Bisa dihitung sih kalau dari alumni. Oh Hmm, gitu. eh, banyak, soalnya kan mereka nggak pakai sistem yang kayak itu apa alumninya. Jadi ya, kalau kita bisa jawab itu tes ya udah gitu gitu. Kita harus alumni kayak gitu sih. Hmm. Karena Prioritas kita internal. kan itu Hmm. itu lebih banyak ke eksternal. Yang di angkatanku ya Mbak ya, tapi nggak tahu sekarang yang angkatannya 25 sama 26 sekarang. Tapi kalau angkatanku dulu banyak eksternal. Nah, Hmm. I see, I see. ada lagi yang Jadi berapa orang yang internal ya? Bisa dihitung jari itu berapa? 10 gitu? berapa ya? Kalau eksternal 15, 20 sekitaran segitulah ya, 20 mungkin. Nah, selebihnya kan itu eh, eksternal semua. Oh, wow. Canggih ya. Itu pas dia, Eksternal yang dikit, ini malah internal yang dikit. tapi nggak tahu sekarang mungkin 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 sekarang udah ke internal mungkin ya yang menerima alumninya. Tapi pas pas zaman aku dulu, pas angkatan aku dulu itu banyak ke eksternal. Hmm. Hmm. Seru ya. Oke, oke. Misal nih, Rol, ada yang udah keterima nih jadi mahasiswa Unwahas. Terus tahapannya yang bakal dilalui itu apa sih, Rol? Dari keterima itu sampai UKAI gitu. Apa ya? Oh, ya udah yang pertama kalau udah keterima kan kita registrasi mesti itu kan kelengkapan berkas sudah pastilah. Hmm. Terus habis itu ya udah menjadi mahasiswa PSPA. Terus Hmm. kita 1 bulan 2 minggu materi. Terus habis itu ujian kayak ujian kompre gitu loh Mbak. Oh, Ujian ujian kompre dari kompre teori-teori yang dipelajari 2 minggu kayak itu. eh, teori, kayak misalnya yang klinis gitu kan. Kita Hmm. komprenya 1 hari itu tuh komprenya kayak mini osce gitu loh Mbak. Hmm. Kayak ada stasiunnya gitu. Hmm. Terus, terus? Terus distribusi terkait terkait PBF ya, kalau Hmm. distribusi berarti CDOB, Hmm. CDOB. Terus kalau kalau industri ya terkait industri CPOB kayak gitu. Terus habis itu tuh kita PKPA. PKPA-nya tuh berapa bulan ya? 8 deh kayaknya.
Jadi kita tuh nggak ada peminatan, jadi serentak PKPA-nya tuh Puskesmas 1 bulan, terus apa ya, PBF-nya 1 bulan juga, terus apoteknya 1 bulan, terus nanti ada Dinkes, itu tuh kayak dibagi 2 gitu loh Mbak, kalau nggak dapat Dinkes berarti kayak kita dapat BPOM gitu. Tapi dulu aku online sih, cuma kayak ke Dinkesnya itu tuh kayak sekali seminggu gitu loh. Soalnya kan di Dinkes kita nggak. Terus semester 2 itu rumah sakit 2 bulan, industri 2 bulan. Berarti totalnya 8 bulan. 1 bulannya online. Terus setelah itu, oh ya, PKPA kita kan selama 1 semester kita uji itu PBF. Ini PBF ya kalau nggak salah. Ya. Itu kayak OSC gitu, kayak masuk ruangan gitu. Kayak OSC. Terus apa lagi ya Mbak ya? Udah sih gitu aja. Jadi kayak PKPA biasa sih. Habis PKPA nanti ada ujian apa, Rom? Kompre kah? Atau apa namanya? Ada kompre itu ya Mbak, yang kayak OSC. Kita kompre lagi. Terus kita juga ada TO. TO itu empat kali 1 semester TO kampus. Terus? Jadi satu semester itu kita TO. Tapi kalau yang misalnya dapat di luar daerah gitu tuh TO-nya online. Tapi kalau dapatnya PKPA-nya di wilayah Semarang itu wajib datang ke kampus. Kayak gitu. Terus udah tinggal Terus ujian apa aja lagi ya. Mbak ya? Tapi ada ini nggak, Rom? Iya, ujian. Ada kayak Apa? pembekalan buat UKAI nggak kalau dari Unwahas? Pembekalan. Oh, ada dulu simulasi OSCE ada. Jadi kita kayak simulasi OSCE gitu. Besok kayak gini gini gini. Jadi kita dikasih soal simulasinya kayak gitu, Mbak. Terus apa lagi ya? Ada sih kan kita tuh besok tanggal 3 Juni itu sampai tanggal 13 itu kita ada pembahasannya, kan kita TO 4 kali kan dalam 1 semester itu. Nanti itu kita nanti pembahasannya tuh dari tanggal 3 sampai tanggal 13 Juni kayak Di kampus berarti gitu sama dosen sih. gitu ya? Gitu sih. Terus apa lagi ya Mbak ya? Apa lagi ya yang dibahas? Aku Oke. Tapi berarti kalau kompre habis PKPA-nya tuh di akhir ya, Rom? Habis tadi berapa? 8 tempat kan? 8 bulan. Baru nanti ada komprenya sekali di akhir gitu ya? enggak, jadi tiap semester Mbak. Jadi kalau udah 1 semester kan 6 bulan ya. 6 bulan. Nah, itu kompre. Nah, nanti lagi lanjut rumah sakit industri. Nanti setelahnya itu kompre lagi kayak gitu. Jadi tiap semester kita kompre. Oh, kirain Kayak gitu. Nanti selesai semua. Ternyata enggak ya? ya, terus kan misalnya sekarang kan aku lagi PKPA di rumah sakit. Nah, kemarin kan industri. Kan kalau semester 2 tuh industri sama rumah sakit. Jadi nanti di akhir aku ada kompre gitu. Ada kompre terkait industri sama Sakit. rumah sakit kayak gitu. Isi. Komprenya tapi yang OSCE itu ya, yang tadi kamu cerita itu ya, yang kayak apa praktek gitu. Iya, persis kayak OC. Kita baca soal di depan pintu, kayak gitu. Ternyata mini bel, kayak gitulah. Simulasi, Pak, katanya. Bener-bener. Oke deh. Makasih Rul penjelasannya. Mungkin kita menuju akhir nih Rul. Kan Ya. tadi Rul udah cerita kayak
tesnya, terus soal-soalnya, tahapan Gak jelas. kerjanya. Kalau eh, kalau kata-kata mutiara dari Nurul nih, buat teman-teman yang masih berjuang cari kampus, gimana nih, Rol? Apa ya kata-kata mutiara kan? Em, Lulus telat kan bukan berarti kita gagal gitu dalam pendidikan, karena kan setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Jadi bunga itu nggak mekar secara bersamaan gitu aja sih. Gitu aja sih, Mbak. Wow, Kan berarti keren. kita nggak, kalau nggak sekarang ya oh, mungkin besok gitu. Di pokoknya yang buat masuk PSPA, terus yang apa masuk PSPA, dan terus yang udah masuk tapi harus coba lagi, intinya semangat gitu. Kayak gitu sih, Mbak. Oke. Apalagi ya? Apa tadi kata Nurul, bunga itu tidak selalu mekar secara bersamaan ya. Keren banget tuh Nurul kata-katanya. Nurul 2024. Iya, kan bunga nggak mekar secara bersamaan. Sukses nggak harus bareng-bareng juga gitu. Kalau Benar-benar. nggak sekarang ya nanti. Oke. Rul, pertanyaan terakhir Ya, sebelum kita tutup. apa? Kesan dan pesan kuliah PSPA di Unwahas. 2 menit. Capek, Mbak. Ya menurut aku capek karena menurut aku nggak ada kayak peminatan gitu sih. Jadi kayak aku ngerasa capek sih gitu aja. Karena banyak Misalnya itu kan ya. kayak lain kan kayak peminatan lah Mbak gitu. Ada yang klinis, ada yang industri gitu. Ya, ya capek aja sih. Siapa sih PKPA yang nggak capek Mbak? Benar-benar harus siap pindah-pindah ya. Tugasnya banyak. Nomaden Mbak, jadi manusia purba. Ya, tiap bulan tuh harus pindah. Oh, Oke, oke. Tenang, Rul. Semua akan indah pada waktunya. Ntar juga lulus tiba-tiba. ya nggak sih? Apa Amin. namanya? Aku sih Mbak takut sama itunya, ukainya. Hmm. Gak lah, aman. Asal latihan soal. Apalagi Nurul tiap hari latihan soalnya 100. Wah, udah jago itu mah. Tapi kan kadang Mbak, itu kan kita capek pulang PKPA jam 9 pasti. Ah, capek banget tidur. Kadang les aja kita udah ketinggalan gitu. Udah mau selesai baru kita gimana coba itu. Kan seharusnya kan 2 bulan ini tuh kita harus belajar, tapi malah PKPA. Nah, itu sih menurut eh, aku yang nggak suka karena nggak ada peminatan. Jadi kalau mungkin kalau ada peminatan ya, jadi waktu kita lebih fleksibel buat belajar mempersiapkan UK gitu sih. Hmm. Tapi ini karena banyak PKPA, jadi masih PKPA ya. Padahal udah bentar lagi gitu ya. Ya, jadi orang udah selesai selesai PKPA, kita masih PKPA gitu. Jadi kayak ya Allah, gitu. Ya, tapi di Oke. Makasih ya Nurul atas waktunya. Semoga sehat selalu. doain ya, semoga aku wansut juga kayak Amin. Mbak Safri. Doain guys. Agustus. Lulus. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Kasih ya, Rul. Ini kayaknya bentar Ya lagi Mbak, akan tet gitu, zoomnya habis. ya itu Mbak siap-siap ditanya ya besok ya, soal-soalnya sama aku. Kalau udah selesai PKPN-nya aku tanya-tanya loh Mbak sama Mbak Safira. Aman, aman, aman. Ntar aku kirim. Aku kayaknya punya link isinya modul-modul buat UKAI gitu. Ntar aku kirim ya. Kenapa sih nggak buat itu aja?